Apakah memiliki anak yang hafidz Quran juga bisa membawa orang tuanya mau surga tanpa hisab? Wallahu a'lam bishawab. Allah Subhanahu wa taala memberikan kemuliaan kepada sebagian hamba-hambanya di akhirat kelak untuk memberi syafaat. Untuk beri apa? Syafaat ya. Seperti orang yang meninggal di medan pertempuran karena Allah Subhanahu wa taala bisa memberi syafaat ya. Demikian juga misalnya seorang anak bisa saja memberi syafaat kepada orang tuanya atau sebaliknya, seperti anak yang meninggal sebelum balik juga bisa memberi syafaat kepada orang tuanya ya. Intinya ini kemuliaan yang Allah berikan kepada mereka, tentunya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa mereka beri syafaat secara langsung, harus minta izin kepada Allah Subhanahu wa taala, dan orang yang mau disyafaati pun harus diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa biiznih. Siapa yang bisa beri syafaat di sisi Allah kecuali dengan izin Allah. Wa kam min malakin fis samawati la tughni syafa'atum syai'an illa min ba'di ay ya'dzana Allahu lima yasha'u wa yarda. Betapa banyak malaikat di langit tidak bermanfaat syafaat mereka. Malaikat makhluk yang sangat mulia, memberi syafaat tidak manfaat, tidak bisa syafaat mereka kecuali setelah Allah mengizinkan mereka untuk beri syafaat dan kepada orang yang Allah ridhai. Intinya di aturan akhirat ada namanya syafaat. Syafaatlah bentuk Allah memuliakan seorang hamba agar bisa menolong hambanya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Namun, apakah kita bisa beri syafaat ataukah kita bisa diberi syafaat, kembalinya kepada tauhid. Siapa yang semakin ikhlas dalam ibadahnya, ya maka dia yang akan mendapatkan syafaat atau bisa memberi syafaat. Makanya ketika Rasulullah SAW ditanya, man as'adun nasi bi syafaatika yaumal qiyamah? Siapakah orang yang paling bahagia mendapatkan syafaatmu pada hari kiamat? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi." Seorang yang mengucapkan la ilaha illallah dan tulus dari hatinya. Semakin ikhlas, semakin mudah mendapatkan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semakin tidak suka riya, semakin tidak suka ujub, semakin niat karena Allah, semakin mudah dapat syafaat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kullu nabiyyin likulli nabiyyin da'watun mustajabah." Setiap nabi punya doa yang pasti dikabulkan. Wa inni ikhtaba'tu da'wati, adapun aku menyisahkan satu doaku yang pasti dikabulkan untuk hari kiamat. Syafa'atan li ummati yaumal qiyamah, sebagai syafaat bagi umatku pada hari kiamat kelak. Fahiya na'ilatun insyaallah man mata min ummati la yusyriku billahi syai'a. Maka syafaatku pasti mengenai setiap umatku yang meninggal tidak berbuat syirik sama sekali. Ini penting bagaimana kita tidak berbuat syirik dalam kehidupan ini. Ya, sehingga kalau Allah kasih kemuliaan bisa memberi syafaat, alhamdulillah. Kalau tidak, maka kita bisa dapat apa? Syafaat. Ustaz, teman anak qadarullah terkena sihir. Anak sudah mencoba meruqyah beliau tapi tidak sembuh. Lalu anak minta tolong diruqyah sama ustaz. Apakah boleh seperti ini? Ustaz, boleh saja. Kita pergi ke ustaz atau orang lain, bukan untuk kita tapi untuk orang lain. Siapa tahu ya, karena ruqyah itu kadang-kadang Allah kasih keistimewaan kepada seorang. Tidak semua pandai meruqyah. Seperti hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Ketika mereka datang ke suatu kampung minta dijamu, tidak mau dijamu, ternyata kepala kampung tersebut sakit. Maka mereka bertanya, "Hal fikum raqin?" Apakah di antara kalian wahai para sahabat ada yang ahli ruqyah? Ternyata Abu Sa'id Al-Khudri yang ahli ruqyah. Padahal dia bukan sahabat yang paling bertakwa, bukan sahabat yang paling soleh, tapi Allah berikan dia kelebihan, dia punya kemampuan untuk mudah meruqyah. Saya ingat dulu waktu saya di pondok, ada teman, maksudnya bukan orang yang ahli ibadah, bukan orang suka, kadang-kadang agak nakal-nakal, tapi kalau ngeruqyah ampuh. Kalau ngeruqyah ampuh. Jadi orang diberi kelebihan ruqyah, silakan meruqyah. Ya, diberi kemudahan meruqyah, tidak harus dia orang yang alim, tidak harus. Allah berikan dia kelebihan, masing-masing diberi kelebihan jadi ahli ruqyah. Seperti sahabat Abu Sa'id Al-Khudri. Akhirnya bisa Al-Khudri baca Al-Fatihah, langsung orang itu sembuh, seakan-akan tidak pernah sakit sebelumnya. Cuma baca Al-Fatihah selesai. Sebagian kita baca Al-Fatihah berulang-ulang tidak sembuh-sembuh ya. Terkadang jinnya tambah ngamuk ya. Tapi intinya tidak mengapa kita minta tolong orang lain atau minta tolong ustadz membantu teman kita yang tersihir, baik, itu baik. Jadi bukan dia yang itu tidak termasuk minta untuk diruqyah, tapi minta agar meruqyah orang lain ya, beda. Yang dimaksud dalam hadis adalah kita minta orang lain meruqyah diri kita sendiri. Itu yang mengeluarkan dari 70.000 orang tadi.
Ustaz, cara menghafal Al-Quran cepat dan tidak hilang dari pikiran. Al-Quran tidak bisa hafal sekali hafal kemudian tidak lupa-lupa, nggak bisa. Allah menjadikan Al-Quran mudah dihafal. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikr fahal min muddakir. Sungguh kami telah mudahkan Al-Quran untuk menjadi pengingat. Di antara para ulama mengatakan maksudnya mudah untuk dihafal. Dan itu adalah mukjizat Al-Quran, mudah dihafal. Anak-anak kecil pun bisa hafal Al-Quran. Tetapi sifat Al-Quran meskipun mudah dihafal, dia juga mudah lepas. Ta'ahadu bil Quran fa innahu asyaddu tafallutan minal ibil fi uquliha, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hendaknya kalian mengulang-ulangi Al-Qur'an, karena Al-Qur'an itu lebih cepat lepas daripada onta dari ikatannya. Maka Allah ingin agar seorang sering baca Al-Qur'an. Jadi penghafal Al-Qur'an memang berat. Kalau ngapal sekali, hafal mungkin mudah. Bisa mungkin 6 bulan, 3 bulan, tapi menjaga hafalan tersebut, ini tidak ada kata berhenti, terus-terusan harus murajaah. Karena kalau tidak murajaah dia akan apa? Akan lepas. Tidak akan lepas. Rasulullah mengatakan ta'ahadu seperti onta yang ada, onta kalau dia dideremkan, dipasang ikol, dipasang tali. Dia sering gerak-gerak, lama-lama talinya longgar, kemudian lepas. Nah, supaya onta tersebut tidak kabur, maka pemilik onta harus cek lagi talinya, kuatin lagi seperti itu. Demikian juga Al-Quran. Tanya para penghafal Quran, kalau mereka enggak murojaah bisa apa? Bisa lepas dan bisa hilang ya. Bahkan saya pernah ketemu seorang syekh, guru Al-Quran. Dia punya murid, hafalannya bagus dan hafalnya, akhirnya diundang kemana-mana, diundang sini, jadi tayangan orang datang lihat dia ngapal. Akhirnya ketemu lagi dengan syekh itu cerita sama saya tes, dia nggak bisa lagi. Jadi dia lupa murojaah, mungkin diundang ke sana, di masjid sini, masjid sana, yang dibaca surat-surat itu terus. Ketika dites kembali pada surat-surat yang lain, dia nggak hafal, seperti baru mau hafal ulang. Karena Al-Quran nggak bisa begitu. Al-Quran memang harus diulang-ulang. Ketika Syekh Muhammad Abdul Muhsin Al-Qasim hafizahullah ta'ala, imam Masjid Nabawi, dan dia adalah seorang qadhi di mahkamah Al-Mahkamah Al-Amah di kota Madinah. Ketika dia datang ke kampus UIM, Universitas Islam Madinah, kemudian pertemuan dengan mahasiswa, sempat ada mahasiswa yang tanya, ya Syekh ini termasuk yang kalau baca Quran jarang salah kalau jadi imam di Masjid Nabawi. Maka mereka tanya, Syekh, Anda murojaah setiap hari berapa? Saya ingat dia bilang, saya murojaah setiap hari 7 juz. Berapa? 7 juz. Jadi memang Al-Quran itu harus diulang-ulang. Jadi kalau caranya bagaimana hafal Quran cepat? Ya, Al-Quran itu dihafal aja ya, dihafal, diulang-ulang. Caranya gimana? 10 kali lihat ke depan, diulang 10 kali ke kanan, 10 kali ke kiri, 10 kali ke belakang. Sudah berapa kali? 40 kali. Insya Allah hafal. Insya Allah hafal. Tidak ada habis itu tidak akan lupa. Enggak mungkin. Al-Quran akan lupa. Nabi yang bilang. Oleh karenanya harus diulang-ulang. Harus diulang-ulang. Kemudian untuk mudah menghafal Quran, ya pikiran harus fokus ya. Kalau mau hafal Quran tapi nonton Korea terus ya repot juga ya. Ya harus fokus. Fokus, kemudian cari waktu yang tepat untuk hafal Quran. Misalnya waktu di mana antum tidak ngantuk ketika menghafal. Ada orang menghafal Quran dibilang paling bagus pada subuh, tapi pada subuh dia ngantuk. Jangan hafal Quran ketika ngantuk, jangan. Gitu. 1 jam nggak dapat apa-apa ya. Hafal ketika lagi fresh, lagi segar. Ada orang yang menghafal Quran sebelum subuh, ada. Dia ketika bangun subuh dia malah fresh, dia malah baca hafal Quran mudah masuk. Dan ingat, otak itu bisa dilatih. Perhatikan, otak itu bisa dilatih. Seperti otot orang. Otot itu kalau dilatih jadi kekar, jadi besar ya. Demikian juga otak bisa dilatih, hanya saja tidak kelihatan karena dalam tempurung otak. Sebenarnya dia ada perubahan bentuk. Otak yang orang sering nonton film tertentu bisa berubah otaknya, mengecil atau membesar. Orang yang kuat menghafal juga otaknya bisa, jadi bisa dilatih. Dan terbukti ada orang yang mungkin hafal susah, dia ulang-ulang sampai ketika seakan-akan sudah connecting, sudah dia mudah untuk menghafal. Jadi kekakuan dalam otaknya lepas. Setelah itu dia mudah untuk apa? Menghafal. Terbukti anak kecil susah, suruh ulang, tapi begitu dia sudah hafal 5 surat, selanjutnya dia lancar. Berarti otaknya sudah terlatih. Sama seperti otak bisa dilatih. Jadi ini pembicaraan secara ilmiah. Saya pernah bertemu dengan seorang dokter bicara tentang masalah, dia bilang otak bisa dilatih dan secara ilmiah ada buktinya. Ada perubahan bentuk, ada perubahan kemampuan, otak bisa dilatih. Makanya subhanallah, para ulama di Madinah, guru-guru kita di sana, mahasiswa punya guru seperti tidak pikun, subhanallah.
Saya terakhir ketemu Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, umur 90 tahun. Tidak pikun, ngobrol lancar. Saya ngobrol sama dia lancar, nyambung. Subhanallah. Beliau udah 90 tahun, bingung sudah. Jadi mereka kenapa? Mereka hafal Quran, mereka selalu melatih otak mereka, selalu berpikir tentang ayat-ayat Allah. Jadi mereka tidak pikun. Tidak pikun. Itu diantara anugerah yang Allah berikan kepada para ulama. Ya. Lihat Masyayikh Syekh Shalih Al-Fauzan sudah berapa umurnya? Lancar kalau bicara ayat-ayat, tambah lancar, pengambilan dalil semakin kuat, ya, karena memang diberi berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah dianjurkan orang yang sedang safar sholat sunnah? Orang yang sedang safar ada dua kondisi. Jika kondisi dia sholat dalam kondisi sholat di qasar, maka sebaiknya tidak sholat sunnah. Meskipun dibolehkan, tapi sebaiknya tidak sholat sunnah. Kenapa? Karena Nabi tidak sholat sunnah kecuali qobliyah subuh. Misalnya Anda bersafar, kemudian Anda sholat duhur 2 rakaat, Anda sholat asar 2 rakaat, Anda sholat isya 2 rakaat, maka tidak perlu sholat qobliyah, sholat ba'diyah, enggak perlu, kecuali qobliyah apa? Subuh. Karena Nabi SAW tidak meninggalkan qobliyah subuh dalam hadis-hadis yang sahih, baik sedang mukim maupun sedang safar. Ya, ngapain kita tambah lagi 2 sebelum, 2 sesudah? Uang yang 4 aja jadi 2, ngapain kita tambah lagi 2 sebelum, 2 sesudah? Jadi kalau kita sholatnya ketika safar dalam kondisi qasar, maka tidak perlu sholat sunnah kecuali qobliyah apa? Subuh. Tapi kalau seperti saya sholat di sini, saya sholat isya 4 rakaat, saya ikut imam mukim, maka saya dianjurkan sholat sunnah karena model sholat saya seperti sholat orang mukim. Paham? Ini fatwa Syekh bin Baz rahimahullahu ta'ala. Kalau kita sholatnya bersama orang mukim dan dia sholatnya, kita sholat akhirnya 4 rakaat seperti imam, maka kita boleh sholat qobliyah ba'diyah sebagaimana sang imam. Orang yang bernazar namun belum tahu tentang hukum nazar itu apa. Lalu apakah nazarnya tetap lanjut ketika dia belajar dan paham tentang nazar sehingga ia telah merasa berat dengan nazarnya? Kalau nazarnya berat, dia gagalkan dan dia bayar kafarah. Kalau tidak mampu mau diapain lagi? Dia bayar apa? Kafarah sumpah. Fa kafaratuhu seperti kafarah sumpah, kafaratul yamin. Nazar adalah sumpah, suatu yang tidak wajib kita wajibkan dengan mengatakan demi Allah, kalau saya lulus saya akan traktir teman sekelas makan bakso. Akhirnya lulus, mau traktir duit nggak ada. Gimana? Ya udah, bayar kafarah apa? Sumpah. Fa kafaratuhu it'amu 10 masakin min awsati ma tut'imuna ahlikum aw kiswatum atah raqabah faman lam yajid fasiyamu 3 ayyam dzalika kafaratu aymanikum idza halaftum. Kalau kalian melanggar nazar atau melanggar sumpah, maka kafarahnya pilihan, memberi makan 10 fakir miskin, atau memberi pakaian 10 fakir miskin, atau memerdekakan budak. 3 pilihan, terserah mana. Memerdekakan budak sekarang sudah nggak ada, tinggal 2, memberi makan 10 fakir miskin atau memberi pakaian 10 fakir miskin. Kalau tidak mampu baru puasa 3 hari. Jangan langsung puasa 3 hari. Lihat dulu punya uang atau tidak, kasih makan atau pakaian. Kalau enggak baru puasa 3 hari. Siapa yang bangun Ka'bah pada awalnya? Apakah sudah dibangun oleh Nabi sebelum Nabi Ibrahim alaihissalam? Ini ada khilaf di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan bangun pondasi, ada yang mengatakan malaikat, ada yang mengatakan Nabi Adam alaihissalam. Ada khilaf di kalangan para ulama. Yang jelas yang meninggikan pondasi adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Dia bangun Ka'bah, kemudian mengatakan ya ayuhan nas, inna rabbakum qad ittakhadha baitan fahujjuh. Wahai manusia, Allah telah membangun Ka'bah, maka datangilah, yaitu untuk haji atau umrah. Apakah khitan sunat laser juga termasuk pengobatan dengan kai? Kai adalah besi yang dipanaskan kemudian ditempelkan pada penyakit. Kalau laser bukan ya, laser bukan kai.
Ustaz, saya murid SMA boarding di Padang. Izin bertanya, jika kita pernah melakukan salah satu yang menyebabkan mengeluarkan kita dari orang masuk surga tanpa dihisab sebelum mengetahuinya, lalu kita bertobat, apakah kita bisa masuk surga tanpa hisab? Insyaallah taala ya. Yang jadi patokanlah bagaimana akidah Anda yang terakhir. Para sahabat, jangankan mereka dulu melakukan kesyirikan, mereka dulu menyembah apa? Berhala. Kemudian mereka berubah. Bagi sebagian kita mungkin percaya sama dukun. Ya, dulu ada yang mencari keris bersinar macam-macam ini sekarang ngerti itu nggak benar ya, bertobat, mudah-mudahan tidak akan mengulangi lagi, mudah-mudahan masih bisa termasuk dari yang masuk surga tanpa azab dan tanpa hisab. Bagaimana sikap suami pada istri yang jika dia ingin sudah terlanjur dibaca ya. Bagaimana sikap suami pada istri jika dia ingin berpoligami? Dan apa kiat-kiatnya berpoligami yang sesuai sunnah? Belajar dulu. Belajar dulu ya. Sama saya juga belajar, sama-sama apa? Belajar ya. Baik, demikian saja. Masih ada? Hah? Masih banyak? Bagaimana agar terhindar dari maksiat yang selalu cepat muncul saat upaya dalam ketaatan? Allah berfirman tentang Nabi Yusuf alaihissalam, bagaimana Zulekha yang menggoda Nabi. Nama dia tidak ada dalil yang sahih namanya Zulekha, tapi ada dua nama yang disematkan kepada wanita ini. Ada yang mengatakan namanya Zulekha. Dia bercerita, walaqad rawattuhu an nafsihi fasta'sam. Sungguh aku telah merayu Yusuf, namun dia fasta'sam, itu bertahan, dia tidak mau memberi sedikit pun celah. Jadi orang kalau ingin tidak terjerumus dalam maksiat, dia isti'sam, dia berusaha tidak memberi celah sedikit pun, maka dia akan selamat. Tapi kalau dikasih celah, dia mudah bermaksiat. Contoh, dia melihat-lihat, mulai lihat sedikit-sedikit, lama-lama ke bawah. Contoh, dia chatting sama cewek, mulai jawab oh sudah, hihihi, hehehe, selesai, lama-lama ya. Seharusnya langsung dia, maaf, saya tidak bicara sama akhwat misalnya, atau blokir atau apa gitu caranya. Karena kalau dia buka pintu semakin terbuka, semakin lebar. Setan menggelincir kita sedikit demi sedikit. Maka Zulekha mengatakan, walaqad rawattuhu an nafsi fasta'sam. Aku telah merayu tapi dia menahan diri, Yusuf tidak memberi celah sedikit pun. Enggak ada celah sedikit pun, bertahan kabur dari lokasi kemaksiatan. Nah, kita ini yang jadi buat kita terjerumus karena kita kasih celah. Mungkin kita nggak nonton film, mulai nonton macam sedikit-sedikit, lama-lama nonton, lama-lama semakin meningkat, lama-lama semakin meningkat maksiatnya. Mungkin kita tidak sampai berzina, tapi ngobrol sama istri orang, bergampang-gampangan, mulai senyum-senyum, mulai kita nggak tahu nanti bagaimana. Jangan kasih celah. Kalau ada akhwat kirim foto, ya, dan kita tidak ada niat untuk menikahinya, segera dihapus dan diblokir. Jangan diblokir, tidak dihapus. Diblokir, tidak dihapus, kasih murojaah. Kalau lagi omel sama istri, telepon aja. Ini namanya kasih celah ya. Ustadz, saya masih pelajar. Namun untuk menghindari perzinaan saya mempunyai niat untuk menikah, namun saya belum mampu. Bagaimana solusinya Ustadz? Puasa sunnah ya. Puasa sunnah, Senin Kemis. Kalau masih hasratnya bergejolak, puasa Daud. Tetapi percuma Anda puasa kalau Anda masih tidak menjaga pandangan mata, percuma. Benar, puasa itu mengurangi hasrat, tetapi faktor memandang itu lebih kuat sehingga mengalahkan efek puasa tersebut. Tapi kalau orang puasa kemudian dia jaga pandangan, insya Allah selamat. Insya Allah selamat. Kalau sudah puasa, sudah jaga pandangan, masih takut berzina, minta uang sama bapak. Saya mau nikah, Pak. Nggak apa-apa. Bahkan begitu pentingnya pernikahan, sampai para ulama mengatakan boleh uang zakat digunakan untuk menikah. Boleh diambil. Ada orang menikah takut berzina, ketika kasih uang zakat ke pernikahan, uang maharnya, walimahnya, sudah. Boleh, nggak apa-apa. Ini ujian para pelajar sekarang ya. Tontonan yang selewiran, yang tidak bisa dikontrol, membuat mereka akhirnya terjerumus dalam khayalan-khayalan yang bisa mengantarkan kepada perbuatan yang nista.
Ustaz, bolehkah menggunakan bahasa-bahasa gaul ketika kita berbicara tentang Allah Ta'ala, seperti mengatakan chat Allah dengan salat, atau apa ini, chattingan ya. Kita kalau menggunakan bahasa tentang Allah Subhanahu wa taala, jangan mengandung bahasa yang menunjukkan perendahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti contoh kita mengatakan, misalnya mengatakan Allah mesra. Mesra ini bahasa yang kurang, khawatirnya ada nilai syahwat di situ ya. Sebaiknya kita hindari ya. Seperti kata-kata seperti itu ya. Dan Allah chattingan sama kita, repot juga. Kita nggak chattingan sama Allah. Jadi nggak pas. Kita menghindarlah ya. Kita menghindar bahasa-bahasa yang khawatir menimbulkan makna konotasi yang buruk. Apakah percaya pada gerak-gerak pada bagian tubuh kita termasuk kesyirikan, Ustaz? Contoh, gerak di telapak tangan pertanda akan menerima uang. Bergelak kelopak mata sebelah bawah pertanda akan menangis, dan lain sebagainya. Bagaimana cara menghilangkan kebiasaan ini dan diri kita, Ustaz? Apa yang harus kita lakukan dan apa hukumnya kalau selama ini kita sudah terbiasa dengan kebiasaan ini? Buang keyakinan tersebut. Orang banyak, kadang kita goyang-goyang nggak nangis-nangis ya. Enggak benar. Kadang gerak-gerak sendiri, duit enggak datang-datang. Enggak, itu enggak. Kalaupun datang hanya kebetulan. Ini tidak ada kaitannya, dan itu tidak boleh. Ini termasuk apa? Mengkaitkan sesuatu yang tanpa sebab. Baik, demikian saja sedikit kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah.